Dari bahasan sebelumnya kita masuk part untuk ending atau akhir dari putusan pengadilan agama dari kasus yang dialami oleh Ibu Laila dan Bapak Akai yang sebelumnya saya bahas bahwa permasalahan mereka, kerenggangan mereka diakibatkan oleh Bapak Akai mendapatkan permasalahan hukum dan sudah mendapatkan vonis, makanya Ibu Laila mengajukan gugatan. Dan dalam perjalanannya saya dan tim saya sebagai penasihat hukum Ibu Laila sudah mengajukan di pengadilan agama dan berlangsung hingga majelis hakim mengadili dan memberikan putusan. Dan di sini bahasan terakhir bahwa saya akan membacakan putusan dari pengadilan yang bersangkutan yang kita ajukan gugatannya yang tentang cerai gugat. Bahwasanya dari pengadilan kita bacakan singkat saja ya. Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu bain sugro. Maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat 1 kompilasi hukum Islam, bekas istri penggugat meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya atau tergugat, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan pada penggugat. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini, majelis hakim mengadili bacaannya ya seperti itu. Dalam putusan pengadilan pasti ada kata-kata atau putusan vonis itu pasti bahasa mengadili, yaitu satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan versteg. 3. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat Bapak Akai terhadap penggugat Ibu Laila. Dan keempat, membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah sekian. Dan itu adalah putusan bahwa terkena bain sugro, yaitu talak satu. Bila mereka harus nikah kembali. Maka selesai sudah kita menemani sebagai penasihat hukum Ibu Laila di pengadilan agama karena putusan sudah dijatuhkan. Dan apabila teman-teman di luar sana mempunyai permasalahan hukum, mungkin membutuhkan pertimbangan ini lanjut atau kita ajukan cerai gugat di pengadilan agama atau nanti mungkin di pengadilan negeri untuk yang non muslim, kita siap saja untuk membantu konsultasi atau diskusi hukum karena kita juga di sini mungkin ada kekurangan di diri kita karena kadang ada yang terlupakan untuk masalah hukum juga karena masalah hukum itu luas sekali. Ya, kalau saya sendiri, opini saya yang namanya perceraian itu sebenarnya sih dilarang dan tidak boleh dilakukan. Tapi kita tidak tahu, mungkin lebih baik atau mungkin demi kebaikan kadang kita perlu berpisah. Ya, walaupun di awal kita ada kesepakatan bahwa akan hidup semati atau hidup selamanya dengan pasangan kita, karena kita juga pasti memikirkan anak-anak kita, keluarga kedua belah pihak.
tapi dalam perjalanannya kita tidak tahu permasalahan apa yang akan menimpa kita. Jadi menurut saya ya apapun yang terbaik kita harus melaksanakan. Sekian, semoga untuk kasus-kasus selanjutnya bisa kita selesaikan dengan baik. Ciao.